Selamat siang teman-teman asli Surabaya. Nah, siang ini Nuril lagi ada di Klinik Mata Surabaya. Nah, Nuril sekarang nggak sendirian, ditemani dengan dokter. Boleh kita anggap? Iya, Iya, dengan dokter siapa ya? Dokter Yulia. Dengan dokter Yulia. Jadi kita di sini siang ini bakalan ngobrol-ngobrol bareng nih. Nah, Nuril bakalan ada pertanyaan-pertanyaan untuk dokter Yulia. Buat kalian yang mau bertanya juga bisa langsung aja komentar ya, saya. Oke, yang pertama dok. Selama 1 minggu ini, tepatnya 7 sampai 13 Maret 2021 itu ada World Glaucoma Week 2021. Nah, glaukoma itu sebenarnya tidak populer seperti katarak gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih dok glaukoma itu? Kalau glaukoma itu sebenarnya secara definisi dia adalah suatu kelainan saraf penglihatan ya, yang disebut sebagai glaukomatus optik neuropati. Jadi kerusakan saraf karena glaukoma, di mana dia mengakibatkan penyempitan lapang pandangan. Jadi kita tuh melihat tuh memiliki lapang, selain ketajaman penglihatan, kita juga memiliki kelapangan penglihatan ya, lapang pandangan istilahnya. Pada glaukoma ini kalau sudah terjadi kerusakan di saraf penglihatannya, maka lapang pandangan ini akan menyempit. Nah, dan pelan-pelan akan hilang. Kemudian penyempitan lapang pandangan dan kerusakan saraf ini seringkali disebabkan karena tekanan bola mata yang meningkat. Jadi bola mata kita itu memiliki tekanan, seperti halnya tekanan di tekanan darah. Ya. Karena bola mata itu memerlukan suatu tekanan untuk membuat dia tetap bulat. Kalau tekanan ini normal, biasanya di bawah 20 ya mm merkuri. Kalau tekanan ini meningkat, maka ini bisa menyebabkan dia. Tapi tekanan itu hanya merupakan salah satu faktor risiko saja. Masih ada faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan. Glaukoma itu berbahaya nggak sih dok? Berbahaya sekali. Karena apa? Karena glaukoma ini penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Dan kebutaannya bersifat permanen. Jadi nggak bisa kembali melihat lagi. Kalau dia sudah turun penglihatannya, sudah menyempit lapang pandangannya, dia nggak bisa terang. Jadi glaukoma ini sangat berbahaya. Yang kedua ini juga penyebab dari glaukoma dan gejala-gejalanya itu apa aja sih dok? Pada dasarnya glaukoma itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu glaukoma kronis dan glaukoma akut. Kalau glaukoma akut itu gejalanya selalu muncul akut dan tiba-tiba. Jadi ada mata merah, kesakitan, penglihatannya turun mendadak, dari bisa melihat terang, kalau tahu hanya tinggal 1 meter saja, disertai sakit kepala, mungkin disertai mual-mual atau malah muntah-muntah. Nah, seperti itu adalah salah satu gejala glaukoma akut. Karena apa? Karena tekanan bola matanya meningkat secara mendadak. Nah, kemudian yang kedua glaukoma kronis. Nah ini nih, glaukoma kronis ini yang sering kita sebut dengan pencuri penglihatan. Kenapa disebut pencuri penglihatan? Karena pada glaukoma kronis itu tidak ada rasa nyeri sama sekali. Tidak ada gejala awal yang timbul. Tidak ada gejala awal yang timbul. Tidak ada rasa nyeri. Tidak ada mata merah. Tahu-tahu penglihatan kabur karena lapang pandangan menyempit. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saraf matanya sudah terjadi kerusakan glaukoma yang sifatnya irreversibel. Nah kalau gitu ya, itu bisa dideteksi sejak dini nggak sih dokter? Bisa sih sebenarnya. Cuma begini, biasanya memang glaukoma itu ditemukan secara tidak sengaja pada saat kita melakukan pemeriksaan rutin ke dokter mata, misalnya pemeriksaan kacamata ya, bikin cek kacamata, ukuran kacamata berapa, itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan saraf mata juga, atau dokter juga akan melakukan pemeriksaan tekanan mata juga. Kalau di situ dideteksi ternyata tekanan matanya meningkat atau saraf matanya ada kelainan, maka akan langsung di follow up oleh dokter tersebut dengan pemeriksaan lanjutan. Kemudian deteksi dini itu sebenarnya yang penting adalah pada orang-orang yang mempunyai riwayat glaukoma pada keluarga. Misalnya orang tuanya glaukoma, kemudian atau neneknya atau tante atau paman itu menderita glaukoma, maka dia akan lebih rentan untuk terkena glaukoma, sehingga pada
usia mulai 40 tahun sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter mata untuk melihat tekanan dan saraf. Jadi umur 20 itu bisa nggak sih dokter? Ada umur 20 itu biasa disebut sebagai juvenile glaucoma. Ada cuma jumlahnya tidak banyak. Kemudian ada lagi glaukoma yang juga disebabkan karena obat-obatan. Ini penting juga. Obat-obatan jenis kortikosteroid. Jadi apa sih dok obat kortikosteroid? Nah, kortikosteroid ini biasanya obat-obat yang suka dibeli kalau mata kita suka gatal. Oh, kayak tetes itu nggak? Betul. Ada satu tetes yang sering disarankan oleh penjual untuk diberikan pada saat kita mengeluh mata kita gatal atau merah. Dengan obat tetes itu memang gatalnya hilang. Iya benar. Karena gatalnya hilang, setiap kali merasa gatal maka pasien membeli obat itu lagi. Iya, benar. Nah dibeli terus-menerus mungkin karena dia ada alergi ya sehingga matanya sering gatal, pakai obat itu terus selama 1 tahun, maka dia bisa menderita glaukoma karena efek samping obat tersebut, namanya steroid induced glaucoma. Jadi mendingan langsung aja cek ke dokter Ya, ya. setiap ada keluhan sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter. Oh ya, untuk faktor risiko ya tadi ya. Ya, faktor risiko itu pertama yang saya sebutkan tadi adalah yang ada keluarganya menderita glaukoma. Kemudian yang kedua biasanya yang memiliki penyakit kencing manis, walaupun tidak semua ya. Kemudian glaukoma yang sudut tertutup yang akut itu lebih sering pada wanita. Nah, kemudian pada orang-orang yang usianya sudah mendekati lansia, di mana lensanya sudah terjadi katarak tapi belum mau dioperasi. Nah ini juga bisa kataraknya semakin lama semakin melebar sehingga bisa menimbulkan komplikasi. Jadi harus operasi ya. Kalau ada kataraknya memang harus dioperasi. Kalau misalnya di sehari-hari gitu apa aja sih kayak misalnya HP-an itu ngaruh nggak sih dok? Tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya kalau belajar glaukoma. Jadi kayak Kalau udah kena glaukoma gimana? Iya kayak gitu gimana? Nah Kalau udah kena glaukoma nih, tuh apa yang harus dilakukan? iya panik. Kalau dia glaukoma akut yang saya sampaikan tadi, tentu saja kan nyeri kesakitan pasti langsung datang ke dokter ya untuk mencari pertolongan. Biasanya kondisi begini tuh lebih terselamatkan. Justru ya karena kan kalau nyeri orang tuh pasti minta obat mungkin mencari pertolongan. Nah yang sulit Tiba-tiba itu ya itu yang tiba-tiba. Yang kronis yang tidak terasa tadi. Loh, kapan dia datang dia tak terasa apa-apa. Iya kayak gitu gimana? Betul. Begitu sudah terdeteksi, maka dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan. Memang pemeriksaan untuk glaukoma itu yang penunjang ya, artinya bukan pemeriksaan klinis sehari-hari itu cukup banyak. Ada pemeriksaan ketebalan saraf ya, suatu scan, OCT namanya untuk ngecek ketebalan saraf atau kondisi saraf glaukomanya sudah beberapa parah. Atau yang kedua adalah pemeriksaan lapang pandangan tadi. Jadi lapang pandangan itu bisa diperiksa secara kuantitatif. Jadi sudah berapa persen pandangannya menyempit. Kenapa perlu dilakukan pemeriksaan itu? Karena nanti dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dokter akan menentukan jenis pengobatan apa yang harus diberikan. Apakah dengan obat-obat tetes biasa sudah cukup untuk menahan progresivitas dari glaukoma. Jadi saya sampaikan di sini ini menahan progresivitas, jadi tidak menyembuhkan ya. Menahan. Glaukoma ini kalau sudah terkena glaukoma nggak bisa dibilang sembuh. Yang bisa adalah kita menghentikan kerusakan yang terjadi akibat glaukoma tersebut. Biasanya cara yang saat ini sampai saat ini masih dilakukan itu adalah menurunkan tekanan neuron. Pertama dengan obat-obat. Kemudian kalau obat-obatan tidak mampu menurunkan tekanan, yang kedua bisa dilakukan tindakan laser atau operasi. Tapi mohon diingat
Kalau penglihatan sudah menurun, kemudian dilakukan operasi untuk glaukomanya, maka penglihatan yang sudah menurun ini tidak bisa selama waktu. Oh, tidak bisa kayak semula gitu. Betul, berbeda dengan operasi katarak. Kalau operasi katarak dari nggak kelihatan, kataraknya dioperasi diterang. Diterang. Itu perbedaannya dengan katarak yang dikatakan permanen tadi. Nah, sarannya dokter ya buat teman-teman gimana nih dok, kayak check up-nya harus berapa bulan sekali, waktu saya cek. Sebenarnya nggak usah sering-sering check up juga nggak apa-apa kalau tidak ada faktor risiko. Tetapi begitu ditemukan ada suatu risiko terjadi glaukoma, maka paling tidak kalau kita masih usia 35 sampai 45 tahun mungkin setahun atau 2 tahun sekali kita lakukan check up. Tapi kalau itu kelainan yang ditemukan sudah cukup berat, maka pemeriksaan rutin memang harus dilakukan, mungkin bisa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Oke, kalau begitu untuk periksa kayak glaukoma gini di sini tuh kayak aman nggak sih dok di masa pandemi? Ya. Di klinik mata ini pemeriksaan untuk glaukoma lengkap ya. Jadi kita ada pemeriksaan untuk tekanan, ada pemeriksaan untuk melihat ketebalan kornea, ada pemeriksaan untuk scan ketebalan atau kondisi saraf mata. Kami juga ada layanan untuk pemeriksaan lapangan. Pada pemeriksaan itu biasanya memang ruang pemeriksaannya tidak menjadi satu, jadi tidak bercampur dengan pasien-pasien yang lain. Jadi memang alat-alat itu butuh ruangan tersendiri, sehingga otomatis kalau sendiri jadi relatif aman. Untuk tahapan-tahapannya di dokter, misalnya udah di kayak check up terus operasi itu kayak gimana aja dok? Tahapannya setelah di check up ya, kemudian ketemu ada glaukoma, dilakukan pemberian obat, kemudian dilakukan cek. Setelah dapat obat, 2 minggu atau 1 bulan setelahnya dilakukan follow up. Kalau dengan obat tekanan sudah mencapai yang diharapkan, yaitu di bawah 20 tadi, ya berarti obat itu baru dilakukan dengan follow up terapi. Tapi kalau ternyata dengan obat-obatan nggak bisa mencapai di bawah 20, ya otomatis harus ditambah dengan operasi. Baik. Boleh cerita sedikit tentang Surabaya Clinic ini dok, kayak berdirinya? Surabaya Clinic ini sudah lama ya, berdirinya sekitar tahun 1995, sudah lama banget. Kita di Jalan Jemur Sari nomor 108 Surabaya. Ya. Jadi kami di sini mengembangkan diri dari hanya merupakan klinik mata, jadi klinik mata yang bisa mengerjakan operasi, baik operasi katarak maupun operasi glaukoma, kemudian berkembang lagi dengan layanan klasik untuk menghilangkan kelainan minus pada mata. Jadi sudah mata juga bisa dengan klasik ini. Oke teman-teman, nanti kita bakalan balik lagi di sesi kedua tanya jawab bersama dokter. Jadi untuk kali ini kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Itu sampai sebenarnya. Masuk bolanya glaukoma. Apa namanya? Sama dokter nanti Suaranya suaranya boleh keras, ya? dikeraskan lagi. Sudah buka. Selamat siang teman-teman, balik lagi sama aku Nuril dan gak lupa juga sama dokter Yulia. Baik, di sesi 2 ini kita bakal tanya jawab bareng buat teman-teman yang mau tanya di dokter Yulia langsung bisa langsung komen aja. Nah sekarang dulu bakalan tanya lagi ke dokter, glaukoma itu menyerang siapa aja sih dok? Ya. Jadi glaukoma ini penyakit yang bisa menyerang siapa saja sih sebenarnya ya. Terutama pada orang-orang yang memiliki faktor risiko. Yang paling sering itu adalah pada dia suatu penyakit degeneratif, maka otomatis yang paling banyak terserang adalah orang-orang dengan usia degeneratif ya, usia di atas 55 tahun itu yang paling rentan untuk menderita glaukoma.
Karena apa? Karena pada usia demikian biasanya lensa itu juga sudah mulai terjadi katarak. Nah, timbulnya katarak ini kalau memang sudah indikasi di operasi tetapi tidak segera dioperasi, dapat menimbulkan komplikasi yaitu glaucoma. Itu kalau yang orang tua. Kemudian yang orang muda juga bisa, misalnya pada usia anak-anak atau belasan. Nah, itu yang sering ditemui adalah karena penggunaan obat-obat steroid tadi. Jadi obat-obat tetes yang mengandung kortikosteroid yang biasanya diberikan kalau matanya gatal atau alergi. Nah, itu dipakai terus selama 1 tahun, habis sekian botol, maka akan bisa menimbulkan glaucoma. Itu kalau pada anak-anak sebenarnya begitu. Maka pada anak-anak bisa juga atau remaja ya, bisa juga terjadi juvenile glaucoma. Ini memang timbul pada usia remaja. Kemudian juga jangan salah bahwa glaukoma ini juga bisa timbul pada bayi. Namanya glaukoma kongenital. Nah, glaukoma kongenital ini penyebabnya apa? Penyebabnya belum diketahui secara pasti sih. Tapi dia terjadi pada 1 di antara 10.000 kelahiran. Jadi kalau misalnya ada baby yang matanya justru kelihatan lebar, kelihatan seperti boneka, nah kita mesti waspada, jangan-jangan ini bukan suatu yang normal, tetapi gejala awal dari glaukoma. Jadi mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, semua bisa terkena glaukoma. Baik, yang kedua itu pertanyaannya adalah operasi glaukoma itu apa aja sih, Dok? Ya, jadi kalau pengobatan dengan obat-obatan tidak mampu lagi untuk menurunkan tekanan bola mata atau menghentikan proses dari glaukomanya, maka pada jenis glaukoma tertentu bisa dilakukan tindakan laser terlebih dahulu. Jadi beda dengan laser lasik, itu beda. Ini laser untuk glaukoma khusus, ada sendiri. Kalau tidak ada laser, biasanya dokter menyarankan untuk dilakukan operasi. Operasinya ini tergantung juga pada jenis glaukomanya. Prinsipnya adalah dibuatkan suatu saluran yang menghubungkan bagian dalam mata dengan bagian luar yang tertutup oleh selaput lendir mata. Nah, tujuannya saluran ini apa? Agar terdapat aliran cairan di dalam mata menuju ke bawah konjungtiva atau ke bawah selaput lendir tersebut, sehingga tekanan bola matanya menjadi turun. Kemudian ada juga operasi glaukoma dengan cara menanam atau memasang implan, jadi semacam swab atau tube begitu, dengan plate-nya itu dipasang atau ditanam di permukaan mata. Itu ada juga. Tapi tentu saja bukan dipasang di depan ya, nggak kelihatan dia tersembunyi di belakang. Gitu. Baik. Sarannya agar tidak terjadi progresivitas bagaimana sih, Dok? Supaya nggak progresif, ya itu tadi nomor 1 periksa dengan rutin ya. Nomor 2 kepatuhan menggunakan obat. Jadi prinsipnya pengobatan glaukoma itu kalau diminta sehari 2 kali ya tetap dilakukan sehari 2 kali pada jam itu dan jam itu. Kalau diminta sehari sekali malam saja, ya tetap dikerjakan sehari 1 kali malam saja. Jadi bukan kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Jadi sesuai Karena itu ada tujuannya masing-masing pengobatan tersebut. Jadi untuk menjaga progresivitas salah satu yang mudah dilakukan adalah itu. Yang kedua adalah dengan pemeriksaan rutin. Jadi kalau sudah didiagnosis sebagai penderita glaukoma, tetap perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk tes lapang pandangan dan untuk pemeriksaan saraf matanya. Kalau pada pemeriksaan yang misalnya pemeriksaan pertama masih cukup baik, pemeriksaan kedua masih cukup baik, pemeriksaan ketiga ternyata ada penurunan. Nah itu kita harus lebih progresif dan lebih agresif dalam melakukan tata laksana. Misalnya ini obat 2 macam nggak cukup nih, soalnya dari pemeriksaan hasilnya terjadi progresivitas, sehingga perlu ditambah 1 obat lagi misalnya, atau disarankan laser atau disarankan operasi misalnya.
Buat teman-teman, ini diingetin lagi, kita lagi ada di Klinik Mata Surabaya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja komen di bawah ya. Nanti kita bakalan bacain dan kita tanyain ke dokter. Sejauh ini belum tanya tentang Oke dok, informasi lebih lanjut misalnya mau ke Surabaya Klinik itu kayak gimana dok? Hari apa aja kayak liburnya? Jadi kami di Depoksari 108 Surabaya ini buka setiap hari ya, kecuali hari Minggu. Jadi hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau untuk hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk layanannya juga macam-macam ya, bisa tanya lagi sama dokter. Gimana dok dijelasin lagi tentang layanan apa aja? Jadi kalau layanan di Klinik Mata Surabaya ini ada layanan untuk penyakit mata luar, ada layanan untuk katarak, ada layanan untuk glaukoma, ada layanan untuk medical retina, dan juga ada layanan untuk LASIK. Jadi kita di sini lengkap di Klinik Mata ini karena kami terus berkembang dari tahun ke tahun sejak tahun 1995 dengan tenaga ahli yang bekerja di sini. Jadi tenang aja meskipun pandemi ini tetap protokol kesehatannya. Kalian jangan lupa juga baju pakai gitu deh dok ya. Iya, jadi kami memang mewajibkan semua pasien atau semua pengunjung ya yang akan melakukan pemeriksaan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kami cek suhu di depan. Kemudian apabila akan dilakukan tindakan, akan operasi atau operasi, kami juga melakukan screening lebih dahulu. Jadi aman di sini teman-teman. Meskipun pandemi gini tetap kalau untuk check up dan lain-lain juga bisa Ya. Oke, baik teman-teman, kita bakal lanjut di sesi ketiga. Nah teman-teman buat disiapin dulu pertanyaannya tentang Klinik Mata Surabaya ini ya guys ya. Jadi kalian langsung aja tanya, yang mau tanya langsung aja tanya di sesi ketiga. Baik, kembali lagi dengan Pak Susmoboyo bersama Surabaya Klinik dan Dr. Yulia. Nah, buat teman-teman yang mau nanya langsung aja komen aja di kolom komentar. Baik, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih ada Glaukoma Week 2021 dok? Ya. Sebetulnya World Glaukoma Week itu adalah program yang mendunia ya, artinya itu diprakarsai oleh suatu asosiasi dokter glaukoma sedunia yang memang sebenarnya diperingati setiap tahun. Jadi nggak hanya tahun 2021 ini aja, tapi memang setiap tahun kita peringati, dimulai kalau nggak salah tahun 1998 ya. Selama 1 minggu, yaitu pada minggu kedua bulan Maret. Jadi setiap minggu kedua bulan Maret kita selalu ada peringatan glaukoma di dunia. Kenapa kok sampai dibuat seperti itu? Karena itu tadi glaukoma itu penyebab kebutaan kedua setelah katarak di negara depannya dan merupakan penyebab kebutaan permanen. Jadi kalau sudah kena glaukoma, penglihatannya sudah turun, yaitu permanen, dia nggak bisa melihat lagi. Yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya penglihatan yang sudah turun itu nggak semakin turun sehingga tidak sampai terjadi kebutaan. Itu tadi makanya ini asosiasi glaukoma ini menghimbau seluruh dokter mata untuk awareness, jadi awarenessnya ditingkatkan terhadap glaukoma ini. Memang topik pada tahun ini adalah The World is Bright, Save Your Sight. Artinya glaukoma ini walaupun sudah penglihatannya sangat sedikit, sangat kecil, jangan diabaikan. Tetap diusahakan semaksimal mungkin agar penglihatan yang kecil itu tetap bertahan. Ya. Jadi topiknya tadi apa dok? Tadi? The World is Bright, Save Your Sight. Selamatkan penglihatan.
Baik, untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung follow di Instagramnya @surabaya_clinic_real. Langsung aja di websitenya surabaya_clinic.co.id udah dok ya buat baca-baca lebih lanjut ya. Alamatnya di mana dok, bisa Di diingat? Surabaya Klinik di Jalan Timur Sari 108 Surabaya. Ini juga banyak layanan-layanan yang tadi udah disebutin sama dokter. Iya. Mungkin di sesi 3 mau disebutin lagi dok, Iya. teman-teman yang bisa Boleh. Jadi gabung. layanan yang kita bisa lakukan di sini adalah mulai dari pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan penunjang mata, dan operasi pada mata, baik itu operasi katarak, operasi glaukoma maupun LASIK. Kemudian laser untuk laser retina, laser glaukoma, dan laser pasca katarak juga dilakukan di sini. Satu lagi, kami juga mengembangkan suatu teknik untuk operasi katarak, yaitu flex ya. Jadi operasi katarak dengan menggunakan femtosecond laser assisted cataract surgery. Ini untuk yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan flex ini hanya satu-satunya di Indonesia Timur. Jadi kita pertama di Surabaya, sehingga ya kita nanti akan mungkin ke depan ya kita akan pindah-pindah mengenai itu ya, mengenai flex. Ini sudah kita kerjakan di Surabaya. Iya, makanya mau check up langsung aja kami ingetin lagi follow Instagramnya @surabaya_clinic_real. Jadi kalian bisa lihat tuh ada info-info terbaru apa. Ya. Ya, saran-sarannya dok mungkin buat teman-teman. Ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi, jangan abaikan protokol kesehatan ya. Kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan mata. Walaupun memang beberapa waktu yang lalu kami menyarankan untuk tidak melakukan pemeriksaan kalau kelainan mata atau keluhan di mata tidak terlalu berat. Namun setelah semua menjalankan protokol kesehatan, maka sebaiknya pemeriksaan mata itu jangan ditunda agar tidak terlalu berkembang. Baik teman-teman, untuk live hari ini sudah berakhir ya dok ya. Ya. Untuk langsung tanya-tanya atau gimana itu langsung aja follow Instagramnya @surabaya_clinic_real atau langsung aja ke sini ya dok ya. Baru check up. Ya. Baik dok, terima kasih Terima kasih. waktunya dok. Ya. Selamat sore semuanya.